kehidupan sebagai sebuah perjalanan yang berliku. Kehidupan seringkali terasa seperti sebuah labirin tanpa akhir. Kita melangkah maju dengan harapan menemukan jalan keluar. Namun tidak jarang, kita justru terhenti oleh dinding tak terlihat. Dalam perjalanan ini, kesulitan muncul dalam berbagai bentuk. Kehilangan, kegagalan, rasa sakit, atau bahkan perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Namun, apa yang sebenarnya menentukan kualitas hidup kita bukanlah rintangan itu sendiri, melainkan cara kita menghadapi dan meresponsnya. Filosofi Stoik yang telah bertahan selama berabad-abad mengajarkan kita untuk melihat kesulitan bukan sebagai musuh, tetapi sebagai alat pembelajaran. Dalam narasi ini, kita akan menyelami bagaimana stoikisme membantu kita mengubah setiap cobaan menjadi kekuatan, dan bagaimana prinsip-prinsipnya dapat menjadi panduan untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana dan damai. Stoikisme, filosofi di tengah kekacauan. Stoikisme lahir di Yunani kuno sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Pendiri alirannya, Zeno dari Citium, adalah seorang pedagang yang kehilangan segalanya dalam kecelakaan kapal. Dari kehilangan itulah Zeno menemukan pelajaran yang mendalam. Kebahagiaan sejati tidak berasal dari materi atau keadaan eksternal, tetapi dari cara kita berpikir dan bertindak. Stoikisme berkembang melalui karya-karya filsuf besar seperti Epictetus, seorang mantan budak Seneca, seorang negarawan Romawi, dan Marcus Aurelius, seorang kaisar yang juga dikenal sebagai filsuf. Mereka menghadapi tantangan yang sangat berbeda, tetapi semuanya menemukan kedamaian batin melalui prinsip stoikisme. Di dunia yang penuh ketidakpastian, stoikisme menawarkan jalan untuk tetap tenang, teguh, dan kuat. Filosofi ini adalah pengingat bahwa dalam badai terbesar sekalipun, kita memiliki kekuatan untuk menjadi tuan atas pikiran dan perasaan kita. Kendalikan apa yang bisa dikendalikan. Epictetus pernah berkata, ada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Prinsip ini adalah inti dari stoikisme. Pikirkan sejenak berapa banyak energi yang kita habiskan untuk mengkhawatirkan hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Cuaca, pandangan orang lain, masa lalu yang sudah berlalu, atau masa depan yang belum tentu terjadi. Semua ini berada di luar kendali kita. Ketika kita mencoba mengendalikannya, kita hanya menciptakan stres dan frustrasi yang tidak perlu. Sebaliknya, stoikisme mengundang kita untuk memfokuskan perhatian pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan sikap kita sendiri. Ketika kita menyadari batasan ini, kita membebaskan diri dari beban yang tidak perlu. Misalnya, bayangkan Anda menghadapi sebuah kritik tajam dari seseorang. Anda tidak bisa mengendalikan kata-kata atau pandangan orang tersebut, tetapi Anda bisa memilih bagaimana Anda meresponsnya. Apakah Anda akan membiarkannya menghancurkan kepercayaan diri Anda, atau apakah Anda akan menggunakannya sebagai peluang untuk tumbuh? Penerimaan yang bijak. Stoikisme mengajarkan penerimaan yang bijak terhadap hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Namun, penting untuk memahami bahwa penerimaan ini bukan berarti menyerah. Sebaliknya, itu adalah bentuk kebijaksanaan. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, hidup kita ditentukan oleh pikiran kita. Jika sesuatu di luar kendali kita terjadi, kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita bereaksi. Ketika kita menerima kenyataan,
Kita tidak membuang energi untuk melawan apa yang sudah terjadi. Kita tidak terjebak dalam rasa penyesalan atau kemarahan. Sebaliknya, kita belajar untuk beradaptasi dan melangkah maju. Pikirkanlah air yang mengalir di sekitar batu. Air tidak melawan batu itu. Ia menyesuaikan dirinya, mencari jalan baru. Demikian pula, penerimaan memungkinkan kita untuk menemukan kedamaian di tengah rintangan. Seni mengubah duka menjadi hikmah. Kesulitan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Tidak ada yang kebal dari rasa sakit, kehilangan, atau kekecewaan. Namun, Stoikisme mengajarkan bahwa setiap cobaan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh. Seneca pernah berkata, kesulitan mengungkapkan diri kita yang sebenarnya. Ketika kita dihadapkan pada tantangan, kita dipaksa untuk menghadapi batasan kita, tetapi juga potensi kita. Kesulitan adalah cermin yang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Bayangkan seorang atlet yang terus berlatih, meskipun tubuhnya terasa lelah. Rasa sakit yang ia alami bukanlah akhir, melainkan alat untuk menguatkan dirinya. Demikian pula, jiwa kita ditempa oleh rintangan. Menghadapi ketidakkekalan dengan kebijaksanaan. Salah satu ajaran paling mendalam dalam Stoikisme adalah pemahaman tentang ketidakkekalan. Segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Kebahagiaan, kesedihan, kekayaan, bahkan kehidupan itu sendiri. Alih-alih membuat kita cemas, kesadaran ini seharusnya membangkitkan rasa syukur. Ketika kita menyadari bahwa setiap momen adalah unik dan tidak akan terulang, kita belajar untuk menghargai saat ini. Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia hanyalah manusia fana, bahwa suatu hari semua yang ia miliki akan berlalu. Namun, bukannya menjadi putus asa, ia menggunakan kesadaran ini untuk hidup dengan lebih penuh. Stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, refleksi harian. Luangkan waktu setiap malam untuk merenungkan hari Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya lakukan dengan baik? Apa yang bisa saya pelajari dari kesalahan saya? Bagaimana saya bisa menjadi lebih baik esok hari? Refleksi ini membantu Anda tetap terhubung dengan nilai-nilai Anda dan belajar dari setiap pengalaman. Kedua, latihan visualisasi negatif. Bayangkan kehilangan sesuatu yang Anda cintai. Latihan ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan kecemasan, tetapi untuk membangkitkan rasa syukur atas apa yang Anda miliki saat ini. Ketiga, menjaga perspektif. Ketika menghadapi tantangan, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar penting? Apa yang bisa saya lakukan untuk menghadapinya dengan tenang? Dengan menjaga perspektif, Anda menghindari membesar-besarkan masalah kecil. Keempat, hidup di saat ini. Hidup bukan tentang masa lalu yang sudah berlalu atau masa depan yang belum tiba. Fokuslah pada apa yang bisa Anda lakukan saat ini untuk menciptakan hidup yang lebih baik. Dalam Stoikisme, ada konsep yang disebut amor fati, yang berarti mencintai takdir. Ini bukan hanya tentang menerima apa yang terjadi, tetapi juga merangkulnya dengan penuh syukur. Percaya bahwa setiap peristiwa, baik atau buruk, adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Ketika kita mencintai takdir kita, kita berhenti melawan kehidupan. Sebaliknya, kita bekerja dengan kehidupan, menggunakan setiap pengalaman untuk tumbuh. Kekuatan dalam kesabaran. Salah satu kebajikan stoik yang sering diabaikan adalah kesabaran. Di dunia yang serba cepat ini, kita sering merasa terburu-buru untuk mencapai tujuan kita, menghindari rasa sakit, atau memperbaiki keadaan. Stoikisme mengingatkan kita bahwa perubahan sejati membutuhkan waktu. Kesabaran
adalah bentuk kekuatan. Itu adalah pengingat bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Dengan bersabar, kita belajar untuk menghormati proses kehidupan. Hidup adalah perjalanan yang penuh tantangan, tetapi juga penuh dengan peluang untuk belajar, tumbuh, dan menjadi lebih baik. Prinsip stoikisme mengajarkan bahwa setiap rintangan adalah batu loncatan. Setiap kesulitan adalah alat untuk menempa karakter kita. Ketika kita belajar untuk mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, menerima apa yang tidak bisa kita ubah, dan mencintai takdir kita, kita menemukan kedamaian batin. Kita menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang dalam hidup ini. Ingatlah, hidup bukanlah tentang menghindari badai, tetapi tentang belajar menari di tengah hujan. Dan setiap langkah yang Anda ambil dalam perjalanan ini adalah sebuah kemenangan kecil menuju kedamaian dan kebijaksanaan. Terima kasih sudah menonton. Silakan like jika kamu menyukai konten seperti ini, dan subscribe untuk mendapatkan konten selanjutnya.